kembali kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa saat pada pagi hari ini, saat kita datang kepada Tuhan, kita menyembah, kita membuka hati kita untuk kita menikmati lawatan firman Tuhan melalui sarapan pagi, sarapan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah segalanya buat hidup kita. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa buat kehidupan saudara-saudara, buat anak-anak Tuhan, buat kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan belajar di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pada saat kita membaca ayat-ayat ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara dan saya? Pada saat peristiwa perpisahan, tentunya seringkali ya, kalau kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, tentunya ada perasaan duka, ada perasaan gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti pada waktu dia terangkat ke sorga. Demikian dikatakan oleh kedua malaikat, demikian dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa perpisahan ini bukanlah segala-galanya bagi anak-anak Tuhan pada zaman itu. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dengan iman, kita juga meyakini, kita aminkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus katakan, dia akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Ya, dikatakan di sini, dia mengangkat tangannya, dia memberkati murid-muridnya, dan dia terangkat ke sorga. Di dalam Kisah, dengan ada korelasinya, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya. Dan dua malaikat katakan, demikian pula saat kelak Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Itulah suatu kekuatan buat kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan adalah kekuatan. Dengan iman kita katakan amin, bahwa perpisahan ya dulu pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga 2000 tahun yang lalu, dan sekarang melalui firman-Nya digenapi ya dan amin, baik waktu dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan, lebih baik aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan kalau semuanya sudah selesai, aku akan datang kembali. Amin. Seperti di dalam Lukas dan juga Kisah Para Rasul, kelak Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Supaya apa? Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi imam besar agung kita, untuk menjadi juru syafaat. Dia tetap bekerja sampai saat ini. Kita katakan amin, puji Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berakhir buat kehidupan saudara dan saya. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk diam tinggal di tengah-tengah kita, bahkan di dalam kehidupan kita, untuk memimpin kehidupan kita. Di dalam peristiwa Kisah Para Rasul ini, Tuhan katakan, kau jangan kemana-mana, engkau harus tetap bertekun menantikan janji Bapa. Mereka tetap berkumpul untuk bertekun di dalam belajar pengajaran firman Tuhan, di dalam memecah-mecahkan roti, di dalam berdoa, bertekun untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Saat-saat ini juga Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes, di dalam doanya kepada murid-muridnya, kalau dia akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya, dan sementara kita murid-muridnya, ya, dia katakan murid-muridnya saat itu juga termasuk kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, masih tinggal hidup di dalam dunia dengan segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pencobaan, tantangan, masalah yang harus kita hadapi. Tetapi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Saat dia naik ke sorga, dia menjadi imam besar agung kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong yang terbesar untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan segala-galanya buat kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau kita ingat akan peristiwa ini, pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, dia mengangkat tangannya untuk memberkati. Itu adalah suatu peristiwa, suatu arti yang begitu penting buat kehidupan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa buat kehidupan kita. Kalau saudara kita sama-sama belajar, kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya. Di dalam Mazmur pasal 123 ayat 1 dan yang kedua. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihatlah seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kita ingat akan peristiwa tadi pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengangkat tangannya memberkati kita. Saat ini pun mata kita tetap memandang kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdoa menjadi juru syafaat buat kehidupan kita. Berkat ganda ini, maksud daripada Tuhan naik ke sorga, Dia memberikan berkat ganda ini. Kita juga ingat pada saat kalau saudara nanti baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18, pada saat Elia naik ke sorga dan digantikan pelayanannya oleh Elisa. Kemanapun Elia sebagai tuannya, dia hambanya, Elisa hambanya, kemanapun, ke Gilgal, ke Betel, ke Yeriko,
Ya, meskipun ada nabi-nabi mengatakan supaya dia kemana, Elia pergi ke sini, dia terus ikut, dia setia ikut, dan dia mendapatkan berkat dua kali ganda. Ya. Roh daripada Elia itu ada di dalam Elisa. Demikian pula kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan katakan di dalam doanya kepada Bapa, lindungilah mereka karena mereka masih tinggal di dalam dunia. Kita masih tinggal di dalam dunia. Pencobaan, tantangan, masalah, kesulitan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru syafaat, imam besar agung yang senantiasa mengangkat tangannya. Dikatakan tadi firman Tuhan, seperti mata hamba laki-laki, hamba perempuan kepada tuannya, kepada tangan nyonyanya. Dan juga pikirkanlah perkara yang di atas. Pandangan kita harus tetap kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memberkati kita, dan Roh Kudus. Saya katakan tadi seperti Elisa, dia senantiasa menantikan janji daripada Elia untuk menggantikan tugas pelayanannya. 2 kali ganda, berkat 2 kali ganda Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini kepada setiap kehidupan kita yang rindu dan haus untuk memberikan kekuatan. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan, kalau saudara baca nanti di dalam Roma pasal 8 ayat 35, Roma ayat 5 sampai Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima. Apakah kalau Tuhan sudah memberikan segala-galanya, dia sudah mati, dia sudah bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia memberikan Roh Kudus, apakah yang tidak dia berikan melalui dia yang sudah memberikan segala-galanya? Bahkan dia memberikan segala-galanya dan Roh Kudus buat kehidupan kita, berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Bahkan di dalam Roma pasal 5 ayat yang kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Kita mau terus setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai Maranatha, sampai firman Tuhan digenapi. Saat malaikat mengatakan, Yesus yang engkau lihat naik ke sorga di atas awan-awan, mengangkat tangannya, memberkati kita, mengaruniakan Roh Kudus. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama di awan-awan untuk menjemput kita, gerejanya yang taat, yang setia, yang melakukan kehendak firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang kalau kita tadi di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan, jangan kemana-mana sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Engkau akan menjadi saksi, baik di kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul Tuhan katakan, jangan kemana-mana sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita terus menantikan janji Tuhan.
Tuhan akan memproses, membentuk kita yang setia kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan, kehendak daripada Roh Kudus, pimpinan daripada Roh Kudus, untuk kita menjadi saksi, menjadi alatnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai akhirnya firman Tuhan ini menjadi bagian buat kehidupan kita. Kita baca ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Biar hidup Rasul Paulus ini juga menjadi bagian daripada kehidupan anak-anak Tuhan yang menantikan janji Bapa untuk kita menyambut Tuhan datang kembali di awan-awan. Kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu berotoritas penuh dan mutlak dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengapakah engkau menatap ke langit? Tuhan Yesus yang naik ke surga, kita senantiasa pandang Dia. Dia duduk sebelah kanan Allah menjadi juru syafaat. Kita rindukan kedatangannya untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Merindukan kedatangannya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga rindu untuk kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.